Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi mahasiswa, selamat selalu. Pada pagi ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana nama Anda itu berkontribusi dalam manajemen operasi ya. Ya, jadi setiap mahasiswa itu punya nama lengkap, dan nama itu dapat jadi satu teori yang dapat dalam yang berkaitan dengan manajemen operasi. Dia akan tunjukkan nanti Anda bisa menjelaskan teori nama Anda yang namanya operasi. Saya Anda bercerita tentang Anda sendiri, tentang manajemen operasi, dan Anda bekerja sebagai apa nanti di suatu perusahaan atau kantor, dan nanti Anda akan bisa di sini dengan lagu-lagu dangdut ya. Oke, Bapak share screen dulu ya. Ada bagian dangdut di sini. Dulu ini kita ini share screen. Ini kita share screen dulu. Membuka ini. Oke ya. Di langkah pertama Anda buka chat open. Ini chat ini ya, chat mode auto. Kita tekan ke sini, akan keluar. Oke, nomor baru. Kita judulnya adalah makna huruf pada nama Anda ya. Yang kaitan dengan operasi kita tulis ini, semua ini promnya ya. Tulis makna huruf pada nama Anda. Nama siapa misalnya, nama Anda ya lengkap ya. Linda Lindsay Wagner misalnya, Lindsay Wagner ya, nama lengkap ya, yang dikaitkan dengan manajemen operasi. Nah ya, jadi di sini Bapak gunakan nama lengkap Lindsay Wagner dan apa kita lihat outputnya ya. Outputnya nah, ini outputnya nih. Jadi di sini jadi dia akan Wagnernya. Nah ini, jadi di sini filosofisnya ya. Jadi di sini kata nama Lindsay Wagner itu juga berkontribusi pada manajemen operasi ya. Di nama Lindsay Wagner, jadi makna nama Lindsay Wagner, nama lengkap ya, tidak ada begitu nama ada. Dan manajemen operasi pertama, L itu lean operation. Jadi huruf L ini melambangkan lean operation, yaitu upaya menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Dalam manajemen operasi, prinsip lean memastikan efisiensi tinggi dengan sumber minimal. Jadi filosofinya seperti Lindsay, yang elegan di layar, operasi pun harus ramping namun berdampak besar. Kata L, sekarang kata I, inventory management. Jadi ini berarti inventory management, pengelolaan persediaan ya. Jadi pengendalian stok yang tepat mencegah overstock dan stock out. Overstock itu kelebihan stok, dan stock out itu kehabisan stok. Artinya filosofi proses keseimbangan adalah kunci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian N-nya itu network design. Jadi huruf N itu mencerminkan network design. Jadi desain jaringan, yaitu perencanaan jaringan distribusi. Bagaimana produk bergerak dari produsen ke konsumen seoptimal. Filosofinya jaringan yang baik menciptakan aliran tanpa hambatan. Dengan D, demand forecasting. Jadi huruf D adalah demand forecasting, yaitu peramalan permintaan. Keputusan produksi sangat bergantung pada prediksi pasar. Filosofinya masa depan bisnis dimulai dari kemampuan membaca hari esok. Kemudian S, scheduling. Jadi huruf S itu melambangkan scheduling, penjadwalan produksi, menentukan kapan dan bagaimana pasokan agar efisien. Filosofinya waktu adalah panggung dan operasi adalah akar turunnya. Kemudian kan ini ada S, A, automation. Huruf A berarti automation, otomisasi proses. Teknologi meningkatkan produktivitas dan konsistensi dari manusia ke mesin, dari usaha ke keunggulan ya. Y, yield management ya. Huruf Y mengacu pada yield management, yaitu strategi memaksimalkan hasil atau output ya. Sering digunakan dalam industri jasa dan manufaktur. Filosofinya setiap proses itu harus menghasilkan nilai maksimal ya.
Kemudian kata Wagner, kata Lindsay ya. Jadi Lindsay dia ada problem operation, ada inventory management, ada network design, ada demand forecasting, ada scheduling, ada automation, dan ada management. Yang kata Wagner itu mengajarkan tentang workflow optimization, agile operation, global operation, quality control atau level quality and efficiency, dan resource management. Ya, apa tuh W? Nah, W itu workflow optimization, artinya ini berarti workflow optimization, mengatur alur kerja agar lebih cepat dan efisien. Alur kerja itu yang baik adalah jantung operasi, jadi sangat penting ya. Kemudian agile operation, artinya kedua itu melambangkan agile operation, kemampuan beradaptasi dengan pasar. Jadi fleksibilitas adalah kekuatan dalam ketidakpastian. Sergei global operation, berarti global operation, operasi lintas negara membutuhkan koordinasi kompleks. Dunia adalah pasar, operasi adalah penghubungnya. Dengan N adalah huruf N kedua ini dengan sebagai next level quality control. Ya, next level quality control. Artinya menjaga standar kualitas produk jasa, kualitas bukan pilihan tapi keharusan. Dan efisiensi, huruf E berarti efisiensi. Tujuan utama manajemen operasi adalah efisiensi maksimal. Nah, filosofinya hasil terbaik berasal dari proses yang efisien. Sedangkan R adalah resource management. Jadi huruf R melambangkan resource management, artinya pengelolaan tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Sumber daya yang dikelola dengan baik menghasilkan keunggulan kompetitif. Kemudian apa kesimpulan filosofisnya? Nama Lisa Wagner dalam perspektif manajemen operasi menggambarkan sistem yang efisien, lean and efficiency, kemudian adaptive, agile and automation, sedangkan terencana, forecasting and scheduling, berkualitas, quality control, dan terintegrasi global, network and global operation. Jadi makna besarnya operasi yang unggul bukan hanya keturunan proses, tapi tentang harmoni antara efisiensi, teknologi, dan manusia terintegrasi. Inilah variabel yang muncul dengan menggunakan nama Lisa Wagner yang dikaitkan dengan manajemen operasi ini. Nanti pertama mahasiswa atau anda ini harus membuat penuh gini makna huruf pada nama lengkap anda, kemudian yang dikaitkan manajemen operasi ya. Jadi ada sini ini. Nah, kalau pakai mutabal dalam bentuk tabel gitu kan. Tabel sini. Oke, kemudian dari variabel ini kita buat teori. Nah, kita buat form lagi ya. Buat form lagi sini jelaskan teori. Nah, jelaskan teori dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk narasi yang diselingi dengan misalnya dengan 3 lagu dangdut ya lagu dangdut kita yang berkenaan. Nah, di teorinya berkenaan dengan apa, misalnya dengan kita dengan kita copy sini, kita copy paste ini tadi dengan ini. Nah ya, dan ini kita copy lagi, copy di sini, taruh di sini, paste ya. Nah, nanti hasil gimana? Outputnya adalah ini, bentuk cerita ya, bentuk nasi aja. Nah ini gini dah, ini dalam operasi untuk narasi. Jadi satu artikel ya. Artikel ada nama Lisa Wagner ini kan. Nanti ada lagunya apa, sudah ada lagu, ada cerita. Nanti anda juga bisa lihat kayak poin ya, bisa nanti dihafal, anda bisa poin itu dan cerita sudah dihafal ya. Oke, dalam perspektif manajemen operasi, nama Lisa Wagner dapat dimaknai sebagai rangkaian konsep yang saling terintegrasi, seperti sebuah sistem produksi yang hidup, dinamis dan penuh strategi. Bayangkan sebuah organisasi modern, pabrik, rumah sakit, dan bahkan restoran yang setiap aktivitasnya mencerminkan makna dari huruf dalam nama tersebut. Kisah ini dari L. Dalam teori operasi, pendekatan Lean berfokus pada eliminasi pemborosan dan peningkatan nilai bergolongan. Seperti alur lagu untuk dangdut. Nanti anda buat lagu sini, kopi dangdut ya. Nah, bagaimana cara buat lagunya? Bisa gini ya. Yang buat lagu. Cara buat lagunya, anda buat prompt sini. Ya, buat prompt. Tolong buat lagu dalam bahasa Indonesia boleh, atau bahasa Indonesia atau Melayu dengan ada lagu. Pak, ini lagu apa misalnya? Anda buka sini, Anda buka YouTube sini, YouTube. Nah, YouTube. Dan Anda ketik sini ya.
Ini kopi dangdut oke kan. Di Kopdar sini ada ketik ini, ada pilih ini kata lipat ya kan. Kemudian anda ini tunggu dulu nih, di skip dulu karena kita copy sini. Kita copy ini pakai copy sini. Pindahkan ke copy sini, kita buka ini, pindahkan ke sini. Nah, untuk sini kan kopi dangdut. Liriknya nanti ketik dua sini, liriknya lihat sini kopi dangdut mana? Kopi dangdut sebelum kan. Nah, ini proses ini. Nah, ini apa taruh sini. Copy, taruh di sini. Copy sini ini liriknya. Kita enter. Nah, nih, jadilah lagunya kan. Lin and interpretation. Ini lagunya. Awalnya biasa, jangan parah, kita buang tuh ini. Ini nadanya hasil lagu kita nyanyikan lengkap ya, setelah lengkap. Nah, setelah nyanyikan nanti lanjutkan lagi yang dulu, menjelaskan yang dulu. Kemudian kopi dangdutkan ya, baru selesai nyanyi baru ada jadi langsung proses awalnya biasa, yang dulu biasa. Jika ada efisiensi lain bukan teknik tapi proses hidup dalam operasi maka lebih banyak dalam lebih sedikit. Kemudian selesainya dari itu belum kemudian berat ke huruf I, inventory management dan end networking design. Dalam teori pengelolaan persediaan dan desain jaringan distribusi adalah tulang punggung operasi. Tanpa kontrol stok yang baik dan jaringan distribusi yang tepat, perusahaan akan kehilangan keseimbangan antara supply dan demand. Ini selaras dengan ritme kehidupan yang naik turun seperti dalam lagu Goyang Nasi Padang. Sama cara buat tadi ya. Cara buatnya sama dengan ini kayak gini ya. Lagu Nasi Padang buka YouTube-nya ya, kopi banyak ya. Nah ya sama caranya dengan ikutnya ya. Nah, Nasi Padang di mana setiap gerakan harus salas agar tidak kacau. Operasi juga demikian, harus sinkron antara gudang, produksi, dan distribusi. Masuk ke huruf D, demand, di forecasting dan scheduling ya. Nah, kita berbicara tentang kemampuan membaca masa depan dan mengatur waktu. Dalam teori manajemen operasi, forecasting menggunakan data historis dan analisis statistik untuk memprediksi permintaan. Sementara scheduling memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal. Disinilah seni dan ilmu bertemu ya, sama sepertinya menunggu seorang yang tidak kunjung datang dalam lagu Aku Bukan Bang Toyib. Sama cara ya membuat lagu ya. Kedepan waktu menjadi krusial dengan sampai produksi terlambat atau tercepat. Huruf berikutnya adalah automation dan yields, menunjukkan transformasi modern dalam operasi. Automation mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia manual dan meningkatkan konsistensi. Sementara yield management berfokus pada optimisasi hasil aktivitas yang ada. Dalam teori operasi ini adalah untuk efisiensi tingkat lanjut. Bagaimana mesin, manusia, dan sistem kerja dalam harmoni teruskan output maksimal. Kemudian kita balik ke Wagner di workflow W. Workflow optimization ini menekankan pentingnya alur kerja yang efisien tanpa hambatan. Jika alur kerja terganggu, seluruh sistem ikut terganggu. Selanjutnya A, agile operation menekankan fleksibilitas. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Huruf B, global operation menggambarkan bagaimana operasi saat ini tidak lagi terbatas lokal, tapi sudah lintas negara dengan kompleksitas tinggi. Sementara itu, next level quality control menegaskan bahwa kualitas adalah kombinasi utama dalam setiap proses operasi. Tanpa kualitas, efisiensinya tidak berarti. Akhirnya, efisiensi dan resource management, A, efisiensi, dan R, resource management menjadi bentuk yang kuat. Semua teori dalam manajemen operasi beberapa dua hal ini. Bagaimana menggunakan sumber yang optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Efisiensi bukan hanya tujuan, tapi hasil dari sistem yang datang dengan baik. Secara keseluruhan, nama Lean Six Sigma dalam perspektif operasi mencerminkan sebuah sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengendalian hingga evaluasi. Ini bukan sekedar rangkaian konsep, tapi sebuah filosofi bahwa operasi yang unggul adalah operasi yang mampu menyeimbangkan efisiensi, fleksibilitas, kualitas dalam inovasi. Dengan kata lain, seperti irama dangdut yang namun penuh makna, manajemen operasi juga adalah padu antara struktur dan seni, antara dua angka dan dasar. Ini ya, jadi ini adalah teori ya, ini teori ya. Jadi teori tentang nama Lisa Wagner dia katakan dengan banyak operasi. Nanti Anda buat seperti apa yang lakukan ini, gunakan pertama itu Anda pakai logo pada nama sendiri, nama lengkap ya, karena masih nanti hasil kayak gini. Kemudian nanti Anda setelah itu Anda representasi dalam bentuk PowerPoint ya, PowerPoint. Kemudian Anda nanti buat juga ini setelah itu setelah Anda bercerita, Anda jelaskan teorinya, bisa dengan menggunakan apa dengan promo ini. Jelaskan teori dalam bentuk nasi dengan lagu dangdut. Dia berkenaan dengan ini makna huruf ini di copy di sini ya.
Copy ini nanti ya, copy di sini nih. Nah, di copy ini, copy semua, pindahkan di sini ya, dengan menggunakan menurut pada nama Lindsay Wagner ke nomor pasti ada hasil ini. Anda juga ini dapat dihafal, Anda pakai PowerPoint ya. Nah, ini kan teori ya, teori-teori yang digunakan. Kemudian setelah itu nanti Anda kalau buat cerita, tapi cerita itu dihafal ya. Nah, buat cerita atau Anda juga bisa buat drama, nanti saling berdiskusi ya, masing-masing nama itu ya. Buat drama. Jadi kalau buat drama itu jadi gini, tolong buat cerita saya. Nah, gitu. Jadi Lindsay Wagner itu namanya. Lindsay Wagner, ada kurung, mengenai apa? Ini kopi kayak sini. Kopi di atas lagi, kopi lagi ke atas ya. Kopi di atas ini, kopi lagi di atas ini. Nah, ini kopi di atas. Kopi di atas ini, kopi lagi di atas, kopi gini. Itu kopi. Kopi terus ini saya. Yang diselingi dengan 4 lagu dangdut. Nah, di mana saya yang Lindsay Wagner gini ya, terus ini nama anda Lindsay Wagner. Lindsay Wagner bekerja misalnya membuka usaha restoran di Universitas Pancabakti. Nah, nanti akhirnya nih jadikan sebuah cerita ya. Kita klik. Nah, nanti buat cerita. Nah nih. Jadi di sini ya ini kan begini kan, ini kan belum bentuk draft ya. Nanti kita akan narasi, ini kan satu cerita bentuk narasi ya. Kan? Nah, jadi kita jadikan narasi sekarang. Nah, kita jadikan narasi dalam bentuk narasi. Dalam bentuk narasi ini kan, narasi kan ini artinya untuk cerita ya. Nah, kan ini, kan. Nah, ini cerita Anda. Nah, ini banyak sudah dapatkannya, boleh sedikit lihat buku ya, catatan ya. Nah, ini ceritanya. Oke, jadi ini ceritanya. Jadi ceritanya lingkungan lingkungan kampusnya Pancabakti, saya Lindsay Wagner mulai sebuah perjalanan yang berbeda dari dunia yang selama ini saya kenal. Bukan lagi tentang kamera atau panggung, tapi tentang dapur, pelanggan, dan sebuah sistem yang disebut manajemen operasi. Semua berawal dari sebuah ide sederhana, membuka restoran kecil untuk mahasiswa. Namun saya tidak ingin restoran ini biasa saja. Saya ingin tetap prosesnya mencerminkan makna dari nama saya sendiri, Lindsay Wagner. Saya percaya setiap huruf menyimpan filsuf yang bisa dipandang pakai nyata. Hari pertama dari membuka restoran, saya berdiri di dapur sambil mengamati setiap gerakan. Saya mulai dari huruf pertama, L, Lean Operation. Saya menjalankan proses masak, menghilangkan langkah yang tidak perlu, dan memastikan tidak ada bahan yang terbuang. Dalam hati saya berkata, proses yang awalnya biasa saja, bisa menjadi luar biasa jika tidak efisiensi. Tiba-tiba sana dapur masa terasa hidup ketika dengar aluan lagu kopi dangdut. Nah, ini saya tersenyum karena kopi seperti kopi yang tidak tepat, operasi yang efisien juga dengan kualitas terbaik. Seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami pentingnya inventory management. Saya belajar mengatur bahan makanan dengan cermat, tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak berkekurangan. Setiap pagi saya memasang stok dan teliti, memastikan semuanya seimbang. Lalu saya mengembangkan network design, bekerja sama dengan pemasok lokal agar bahan selalu segar dan datang tepat waktu. Aktivitas dapur pun mulai seperti tarian yang terkoordinasi, apalagi ketika lagu goyang nasi Padang mengalun membuat semua orang bergerak serempak ikuti ritme penjamu manis. Ketika pelanggan mulai ramai, saya menyadari bahwa saya harus mampu membaca masa depan. Sinilah demand forecasting berperan. Saya mulai menganalisis pola pemilihan mahasiswa, kapan mereka ramai, menu apa yang paling diminati. Dari sana saya menyusun scheduling mengatur jadwal kerja tim agar tidak ada yang berpola atau menganggur. Saya tidak ingin pelanggan menunggu waktu lama. Saya bahkan bercanda dengan tim. Di sini tidak ada boleh yang seperti dalam lagu Aku Bukan Bang Toyib. Datangnya lama, kami pun tertawa. Tapi peran sangat jelas seperti ketepat waktu adalah kunci. Jadi kalau ini nyanyi, ada kata nyanyi ya.
Seiring perkembangan teknologi, saya mulai melakukan automation, sistem karir digital, pemesanan online, dan pencatatan otomatis membuat pekerjaan lebih cepat dan akurat. Dari situ saya memahami yield management, bagaimana memisahkan hasil dari sumber yang ada dengan bahan yang sama. Dan yang sama, saya bisa meningkatkan keuntungan. Saya mulai melihat bahwa operasi bukan sekedar kita lebih strategi. Maksud tahap berikutnya, saya mulai menghidupkan makna Wagner. Dan misalnya saya memperbaiki workflow organization, memastikan kerja dari pelaksanaan hingga yang tanpa hambatan. Saya juga menerapkan agile operation sehingga operation dapat dengan cepat menyelesaikan menu serta mahasiswa. Ketika banyak mahasiswa mulai menyukai makanan internasional, saya pun menambahkan menu baru. Kemudian saya berpikir lebih luas lagi melalui global operation, menghadirkan variasi menu dari berbagai negara, namun saya tetap menjaga end quality control, memastikan ketersediaannya memiliki rasa dan standar yang konsisten. Semua itu saya lakukan demi mencapai efisiensi di masa proses berjalan optimal tanpa bosan, dan pada akhirnya semua kembali pada resource management. Bagaimana saya mengelola manusia, bahan, dan bisa berimbang. Suatu sore ketika sudah penuh oleh masalah yang tertawa dan berarti makanan lagu baru kembali terdengar. Namun kali ini bukan sebagai simbol keterlambatan, melainkan pengingat bahwa dalam bisnis ini saya harus selalu hadir untuk pelanggan tepat waktu, konsisten, dan dapat diandalkan. Saya berdiri di sudut restoran, memperhatikan semua yang terjadi, dan hati saya melihat bahwa restoran ini bukan sekedar tempat makan. Ini adalah refleksi dari sebuah sistem yang hidup, sebuah harmoni antara efisiensi, perencanaan, teknologi, dan manusia. Dan saat itulah saya benar-benar memahami satu hal. Nama Lindsay Wagner bukan hanya identitas, tapi sebuah filosofi dan operasi yang saya lakukan setiap hari. Inilah cerita ya. Jadi tidak arti nama Anda ya. Di nama juga bisa berkontribusi dalam teori operasi yang Anda pelajari. Dan nanti ada hubungan pada ada kerja ya. Nah, tinggal Anda ikuti form yang Bapak lakukan. Jadi Anda harus pertama itu Anda buat buka chat GPT ya. Nah, terus Anda buat apa, tulis formnya makna huruf pada nama Anda sendiri, nama lengkap Anda, yang kadang edukasi. Nanti akan muncul ini teorinya, ini variabel-variabelnya, ada depression, effort management, ada net design, demand forecasting, schedule. Ini variabel nih, automation, yield management. Kalau pada Wagner, automation, agile operation ya, global operation, dan quality control. Ini Anda bisa menjelaskan pakai PowerPoint ya. Kemudian juga Anda ini akan teori untuk narasi. Kemudian Anda buat koprom lagi di sini. Buat program lagi, jelaskan teori dalam bentuk narasi ya, gitu. Yang ingin akan lakukan menurut yang bisa dengan makna. Ini tengok kopi tadinya saja bentuk narasi, kan gitu kan. Kemudian nanti buat cerita ini juga bisa Anda ringkas jadi pakai PowerPoint ya, tidak dari narasi ini ya. Nah, menjelaskan, tapi ini ada lagunya, di sini ada lagu ya. Aku terserah, minimal 3 lagu ya. Terserah apa boleh, boleh. Jadi lagu jadi dikitnya yang sesuai dengan ini. Mati di sini ya, jangan lagu asli, yang lagu asli. Kemudian baru Anda buat cerita Anda sendiri, tolong buat lagu dalam bahasa Indonesia. Ini cara buat lagu nih ya, tolong buat lagu dalam bahasa Indonesia dengan ada lagu pita. Jadi kalian Anda buka YouTube dulu ya, pita lihat kopi dangdut, ambil bawahnya kopi, jadi artinya ini liriknya ambil di sini. Yang bukan kopi dangdut di proses yang awal biasa. Hasil ini. Nah, hasilnya kan kopi dangdut kita kan hasilnya lanjutkan lagi. Kemudian Anda buat cerita. Tolong buat cerita saya misalnya dalam bentuk narasi. Tambahkan nih dalam bentuk narasi ya. Kalau ini pada nama Lindsay Wagner akan melakukan operasi kan. Ini hasil ini. Nah, ini kan masih dalam bentuk tanya jawab. Tapi supaya dalam cerita Anda tulis di sini dalam bentuk narasi ya. Ini hasilnya. Nah, Anda ceritakan dalam bentuk ini Anda yang banyak catatan. Ini di luar ya. Di luar rumah, di luar kelas ya. Yang waktu ada presentasi bisa di dalam rumah, di ruangan, tapi waktu bercerita ini di luar rumah, di luar kampus ya, di luar kelas. Tidak ada Anda kreatif dan menarik ya. Dan di dalam Anda cerita di sini 4 lagu ini kan Anda hotel lagu Anda ya. Nah, ini ya, jadi inilah tugas individu bisa tugas kelompok atau kelompok ya. Gitu, kelompok nanti Anda bisa laksanakan. Jadi ini ya, ini sifatnya ya, yang mengerjakan dapat nilai, yang tidak mengerjakan dapat 0 ya. Ya, silakan Anda pilih, Anda pilihkan, silakan tidak kuliah, tidak masalah. Tapi kalau nilai kan dapat nilai bagus ya, kalau dapat 0 yang Anda pilih ya. Ya. Jadi ini sifatnya ya. Nah, silakan ya, yang dapat dipahami ya. Saya banyak berlatih, kalau mau pintar ya banyak berlatih ya, tugasnya ya. Dan ini bagaimana nama Anda bisa berkontribusi, Anda buka usaha apa, dan bagaimana nama Anda itu bisa berkontribusi
berkontribusi dalam manajemen operasi, Anda sebagai apa? Nanti Anda bisa bercerita ya. Oke. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tonton video berkali-kali semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.